Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Martinus Roy Riki Siburian, mahasiswa semester 1 Universitas Terbuka Pokjar Dispendik Situbondo, NIM 858903087. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pembelajaran terpadu, yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas tinggi. Mari kita perhatikan slide kita. Adapun yang menjadi identitas dari RPP saya bisa kita lihat, yaitu mengenai RPP kelas tinggi yang akan saya laksanakan di SDN 1 Tribungan, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo, kelas 5 SD semester 1 dengan tema 5 ekosistem, subtema 1 yaitu komponen ekosistem dengan muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Yang menjadi kompetensi dasar dan indikatornya. Pada muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Dan yang kedua, menyajikan konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Adapun yang menjadi indikatornya, yang pertama, menyebutkan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi. Dan yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang ketiga, membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada muatan IPA, kompetensi dasarnya adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan yang kedua, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dan yang menjadi indikatornya adalah mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, dengan media PowerPoint tentang mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Dan yang kedua, dengan menyimak penjelasan yang terdapat pada media PowerPoint dan mencermati teks bacaannya, siswa mampu membuat pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan media PowerPoint, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Materinya yaitu mengenai tentang ekosistem. Yang kedua, golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan saintifik dengan strategi cooperative learning, teknik example non-example dengan metode pembelajaran, simulasi, penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajarannya. Terbagi 3 yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pembuka dapat kita lihat di slide kita, yaitu siswa dikondisikan mulai dari pembukaan, salam, dan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang selanjutnya, siswa disuruh untuk memimpin doa dan meminta membaca doa. Dan yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan semangat nasionalismenya. Begitu selanjutnya. Dan yang menjadi kegiatan intinya, yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan memperkenalkan tema 5-nya, yaitu mengenai ekosistem, dan memberi penjelasan bahwa tema ini siswa akan mencari informasi dan memahami lebih rinci tentang ekosistem. Kemudian guru mengajak siswa untuk mengamati 2 gambar yang disajikan melalui media PowerPoint. Siswa diminta untuk menjelaskan perbedaan antara kedua gambar tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat di slide kita. Oke, next. Sekarang penutup daripada kegiatan rencana pembelajarannya. Yang pertama, kita bisa lihat bahwasanya untuk kegiatan penutup, yang pertama itu siswa mampu mengemukakan
hasil belajarnya hari ini. Kemudian guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan berbicara, bertanya, dan menambahkan informasi dari siswa lainnya. Yang keempat, penugasan di rumah. Siswa diberi tugas untuk membuat ronce dari bahan manik-manik dengan bantuan orang tua. Dan selanjutnya, melakukan dan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Contohnya yaitu Garuda Pancasila. Adapun tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya. Kemudian berdoa untuk menutup pembelajarannya yang dipimpin salah satu siswanya. Oke, selanjutnya adalah mengenai penilaian dari pembelajaran. Penilaian yang dilakukan itu untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Adapun penilaiannya yang dibutuhkan yaitu pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaiannya kita bisa lihat yaitu bentuk penilaian non-tes. Daripada tulisan non-fiksi bisa kita lihat di slide kita. Itu pada muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, penilaian non-tes tentang tabel hewan berdasarkan jenis makanannya pada muatan IPA. Demikianlah rencana pelaksanaan pembelajaran yang boleh saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya.